Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas HTML. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang form data mahasiswa. Jadi form tersendiri itu penampung seluruh input data, kemudian tabel untuk mengatur tata letak agar teks tabel, tanda titik 2, dan kotak input itu sejajar secara rapi. Kemudian TR itu membuat baris baru untuk setiap kategori data. Nah, untuk itu kolom penampung konten seperti tabel, titik 2, atau input. Fungsi setiap input itu di sini ada input tipe, teks, nama, dan asal sekolah. Jadi kotak teks satu baris untuk mengetik tulisan bebas, dan untuk input tipe radio, jenis kelamin, pilihan bulat tunggal. User atau pengguna itu bisa memilih satu antara pria atau wanita, karena keduanya itu memiliki name sama dengan JK yang sama. Untuk input tipe checkbox hobi, kotak centang pilihan ganda, pengguna itu bisa memilih lebih dari satu hobi sekaligus. Select dan option agama, menu drop down yaitu berfungsi memilih salah satu opsi agama yang tersedia. Dan teks area keterangan, kotak teks besar multibaris untuk menulis catatan atau deskripsi panjang. Input tipe submit untuk mengirimkan seluruh data form ke server. Kalau input tipe reset untuk menghapus semua data yang sudah diisi dan mengembalikannya ke kondisi kosong. Nah, untuk cara kerja form ini, pengguna mengisi atau memilih data pada elemen-elemen input yang tersedia. Nah, untuk pemicu triggernya itu pengguna mengklik tombol submit, lalu kirim kepada kode Anda tersendiri. Kemudian untuk pengiriman data, browser mengumpulkan semua nilai dari input yang memiliki atribut name, lalu dibungkus dalam metode post, dikirim ke alamat yang tertera pada atribut action. Nah, untuk kode ini kembali ke halaman itu tersendiri karena menggunakan pagar. Jadi bagian penting dari shortcode ini ada metode post menentukan bahwa data dikirim secara aman di latar belakang. Jadi itu tidak terlihat pada URL browser. Kemudian atribut name, contohnya name sama dengan nama mahasiswa, identitas variabel data tanpa atribut name, jadi data dari input tersebut tidak akan ikut terkirim ke server. Kemudian name hobi, penggunaan tanda kurung siku, membuat data hobi yang dipilih dikirim dalam bentuk array atau kumpulan data itu karena user bisa memilih lebih dari satu hobi. Untuk atribut value, nilai asli yang akan dikirim ke server saat opsi tersebut dipilih. Misalnya, jika memilih radio pria, server menerima data JK pria. Untuk resize non, gaya CSS pada tag area agar ukurannya kaku dan tidak bisa ditarik atau diubah ukurannya oleh pengguna. Saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu form input data KTP elektronik. Nah, sebenarnya tugas kedua ini sama saja strukturnya dengan tugas pertama. Saya akan menjelaskan fungsi setiap inputnya. Untuk teks dan angka bebasnya, nik, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, RT, RW, desa, kecamatan, pekerjaan, dan berlaku hingga menggunakan, yaitu input tipe teks. Kemudian ada pilihan tunggal terbatas, jenis kelamin, kewarganegaraan, menggunakan tag input tipe radio. Untuk penggunanya bisa memilih satu dari dua opsi. Dan menu drop down, darah, agama, dan status perkawinan menggunakan kombinasi tag select dan option, jadi membuat menu pilihan turun. Untuk tombol simpan data KTP menggunakan input tipe submit untuk mengirim seluruh data form. Nah, untuk tombol reset menggunakan input tipe reset, menghapus semua isian dan mengosongkan kembali form. Nah, cara kerja form, pengguna mengisi kolom teks, memilih tombol radio, atau menentukan opsi dari menu drop down. Untuk validasinya, atribut recurrent memastikan pengguna tidak mengosongkan kolom penting saat menekan tombol simpan. Untuk pengiriman data itu, saat tombol simpan diklik, browser mengumpulkan data berdasarkan atribut name, lalu mengirimkannya dengan metode post ke dalam tujuan atribut action tanda pagar. Nah, berarti data tersebut dikirim kembali ke halaman yang sama. Untuk bagian penting dari shortcode, method post
Jadi mengirimkan data secara tersembunyi tanpa muncul di URL demi keamanan data sensitif seperti NIK. Untuk name, identitas atau nama variabel input yang akan dibaca oleh bahasa pemrograman backend seperti PHP atau Node.js. Jadi untuk ID dan form menghubungkan label teks dengan kotak inputnya. Contohnya, mengklik teks NIK akan langsung mengaktifkan kursor di kotak input NIK. Untuk placeholder, memberikan teks petunjuk transparan di dalam kotak input sebelum diisi oleh pengguna. Untuk value atau CCAP, memberikan nilai bawaan atau default seperti otomatis mengisi seumur hidup pada kolom berlaku hingga dan memilih opsi WNI. Untuk style CSS-nya, jadi di sini membuat halaman berlatar abu-abu dengan kotak form putih di tengah layar, kemudian memiliki bayangan halus H1, H2, HR, dan mengatur judul berada di tengah halaman dan membuat garis pembatas bermotif putus-putus, form KTP table dan TD, mengatur tabel form lebar penuh dan mengunci kolom label sebesar 30% agar posisi tanda titik 2 ini sejajar lurus ke bawah. Kemudian subfill membuat kolom RT RW kelurahan dan kecamatan menjorok ke dalam. Sebagai anak dari kolom alamat input, select tag area. Jadi ini memaksa semua kotak isian teks melebar penuh agar seragam, namun menjaga tombol lingkaran seperti radio button ini tetap berukuran normal.